Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan perbandingan, namun yang melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana bentuk soalnya, maka kita akan langsung saja ke latihan soal yang pertama. Nah, pada latihan soal yang pertama itu jarak kota A dengan B adalah 150 km. Kecepatan Tony dari kota A ke kota B adalah 60 km per jam. Sedangkan kecepatan Tina dari kota B ke kota A adalah 40 km per jam. Setelah berapa jam mereka akan bertemu? Nah, ini adalah salah satu bentuk soal yang paling banyak ditanyakan pada soal-soal TPA ya, ataupun soal-soal yang melibatkan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Itu ditanya berapa jam kemudian mereka akan bertemu. Nah, cara mengerjakannya itu kita harus mengingat rumus dasarnya. Rumus dasarnya yaitu adalah kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, kecepatan adalah jarak bagi waktu. Nah, dalam soal kali ini ditanya berapa jam mereka akan bertemu, kemudian berarti ditanya adalah T kan. Kita tinggal balik saja, berarti T sama dengan jarak bagi kecepatan. Nah, di sini informasi jarak apakah sudah ada? Sudah ada, yaitu 150 km. Nah, jika menghadapi soal yang ditanya kapan mereka akan bertemu, maka kita langsung saja, yaitu jaraknya 150 meter bagi kecepatan. Di sini adalah total kecepatan mereka berdua, total kecepatan Tony maupun Tina, yaitu 60 tambah 40 sama dengan 100 sama dengan 1,5. Maka setelah mereka akan bertemu 1,5 jam kemudian. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman, jika di soal ditanya berapa jam mereka akan bertemu, maka kita tinggal membagi jarak, total jarak, dan juga total kecepatan mereka berdua. Oke, kita latihan lagi ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya, Rian berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60. Sementara Ani berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika keduanya berangkat pada pukul 10.30 dan jarak kota A dan kota B adalah 60, maka pada pukul berapa mereka akan bertemu? Nah, sekali lagi pada soal ini ditanya pada pukul berapa mereka akan bertemu, seperti soal pada berikutnya sebelumnya kan. Maka kan rumusnya sekali lagi adalah kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Ditanya waktu, maka jarak bagi kecepatan. Jika bagi total waktu, maka di sini adalah total jaraknya adalah 560 bagi kecepatan, total kecepatan mereka berdua yaitu Rian ditambah dengan kecepatan Ani, berarti 60 tambah 80 140 dibagi mereka 4, maka mereka akan bertemu itu 4 jam kemudian. Namun pada soal kali ini ada sedikit variasi, yaitu diberitahukan bahwa jadwal berangkat mereka yaitu pukul 10.30, maka mereka akan bertemu kan 4 jam kemudian, maka dijumlahkan saja 10.30 tambah 4 itu sama dengan 14.30, maka mereka akan bertemu pada pukul 14.30. Nah, ini contoh soal berikutnya yang ketiga. Andi dengan kecepatan 40 km per jam sampai di kota A dalam waktu 18 jam. Bila Andi ingin sampai 8 jam lebih cepat, maka kecepatan Andi haruslah. Nah, kalau ditemukan soal seperti ini, sekali lagi kita harus mengingat rumus dasar adalah jarak bagi waktu. Ditanya di sini adalah kecepatan, berarti tetap di rumus dasarnya. Nah, tapi di sini kita tidak menemukan informasi jarak. Nah, untuk mendapatkan informasi jarak, maka S sama dengan V kali T. Nah, informasi jarak ini kita bisa dapat dengan
kalimat pertama, yaitu Andi dengan kecepatan 40 km sampai di kota A dalam waktu 18 jam. Maka jaraknya itu adalah sama dengan jarak kotanya itu adalah 40 kali 18 toh. Maka kita langsung masukkan dalam persamaan di sini. Maka kecepatan jarak kan sama dengan ini. Maka V kali T bagi T, di sini kan T0, di sini T1. Nah, T0 itu adalah kecepatan yang biasanya, waktu yang biasanya. Kita waktunya 18 jam dan kecepatan 40 toh. Maka kecepatannya adalah 40 dikali waktu 18 jam. Dibagi T1 nya adalah jika di sini pada soalnya Andi ingin sampai 8 jam lebih cepat. Berarti T1 nya bukan 8, tapi 18 dikurangi 8. Karena dia maunya sampai 8 jam lebih cepat. Berarti 18 kurang 8 sama dengan 10. Tinggal kita coret-coret. Sini 4 kali 18 sama dengan 72. Maka kecepatan Andi harus 72 km per jam jika dia ingin sampai ke kota A 8 jam lebih cepat. Nah, jadi begitu teman-teman. Pada soal perbandingan yang melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan, itu soal yang kebanyakan ditanya adalah kapan mereka akan bertemu, ataupun ada sedikit variasi yang seperti soal pada ketiga ini jika ia ingin sampai lebih cepat, atau dia ada soal juga yang ada waktu dia berhenti untuk mengisi bensin dan segala macam. Nah, itu tetap saja kita gunakan rumus dasar ini, hanya ada sedikit variasi. Jadi kita harus memahami pertama dulu tentang rumus ini. Jadi ketika di soal tidak ada, contohnya pada soal ini tidak ada informasi jarak, maka kita tahu jarak adalah ini, kecepatan kali waktu, kita bisa kasih masuk dalam persamaannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, bisa di like, komen, dan subscribe, dan bisa juga dibagikan kepada teman-teman lain yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ASN maupun untuk persiapan tes TPA. Terima kasih.